Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dari segala urusan. Anak-anak kelas 6, khususnya yang berada di Kabupaten Sleman, gimana? Sudah siap mengikuti ASPDBK berbasis komputer? Nah, ada informasi nih, insya Allah nanti di hari Senin minggu depan tanggal 20 sampai 22 Februari 2023 kita akan melaksanakan tryout ASPD berbasis komputer. Apakah kalian sudah mempersiapkan tryout tersebut? Untuk persiapan tryout besok, selain mempersiapkan mental dan psikis, kalian juga harus mempersiapkan pelaksanaan teknisnya loh. Apa saja toh? Apa saja toh yang harus disiapkan? Yang pertama yaitu persiapkan peralatan tulis seperti pensil, pulpen, dan kertas. Loh, katanya berbasis komputer, Pak. Tapi kenapa pakai pensil dan kertas? Yap, benar. Memang besok mulai hari Senin akan diadakan tryout Kabupaten 1 berbasis komputer. Tapi pensil dan kertas digunakan untuk menganalisis soal. Karena kalian tidak bisa melaksanakan analisis di komputer. Sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 421 tentang edaran pelaksanaan ASPD tahun pelajaran 2022 tahun 2023 bahwa penyelenggaraan ASPD dilaksanakan dengan bentuk literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains untuk jenjang sekolah dasar. ASPD dilaksanakan dengan tujuan. Yang pertama, mengembangkan kompetensi peserta didik. Yang kedua, tidak dipergunakan untuk menentukan kelulusan. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan kalian lulus SD atau tidak. Yang ketiga, menjadi dasar pemetaan kualitas pendidikan dan untuk perbaikan pembelajaran. Yang keempat, memantau perkembangan mutu dan kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kelima, dapat dipergunakan sebagai salah satu alat seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi digunakan untuk salah satu alat seleksi masuk SMP. Berikutnya, level soal yang dipergunakan dalam ASPD sebagai berikut. Literasi membaca, yaitu ada 25% menemukan informasi, 50% interpretasi dan integrasi, 25% evaluasi dan refleksi. Berikutnya tentang leveling soal asesmen untuk literasi, numerasi, dan literasi sains. Untuk level satunya sendiri yaitu 25% pengetahuan dan pemahaman. Untuk level 2, 50% untuk penerapan. Dan yang terakhir 25% untuk penalaran. Untuk soalnya sendiri untuk ASPD BK besok itu pilihan ganda sejumlah 60%. Sedangkan sisanya yang 40% yaitu pilihan ganda kompleks. Berikutnya tentang jumlah butir soal. Untuk literasi membaca ada 40 soal dengan durasi waktu mengerjakan 120 menit. Untuk literasi numerasi soalnya 30 butir dengan alokasi waktu 120 menit. Sedangkan yang literasi sains soalnya hanya 35 dan mendapatkan alokasi 120 menit. Itu untuk jenjang sekolah dasar. Sedangkan untuk ASPD berbasis komputer untuk jenjang SD itu akan dilaksanakan tanggal 22 sampai 24 Mei tahun 2023. Seluruh pelaksanaan ASPD akan diatur dalam prosedur operasional standar atau POS yang akan diterbitkan melalui peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu tadi surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menindaklanjuti surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 003/000853 tentang edaran asesmen standar pendidikan daerah atau ASPD.
tahun pelajaran 2022 tahun 2023. Anak-anak juga harus mulai paham tentang bagaimana cara mengikuti pelaksanaan ASPD berbasis komputer. Inilah aplikasi yang digunakan untuk tryout ASPD BK Kabupaten Sleman. Di layar menu, layar utama, itu ada tulisannya ASPD BK, Asesmen Standar Pendidikan Daerah Berbasis Komputer Kabupaten Sleman. Di sini ada menu login, yang di situ harus menyertakan nomor peserta dan PIN. Anak-anak nanti akan mendapatkan nomor peserta dan PIN itu di kartu peserta ujian. Biasanya akan diberikan pas hari H pelaksanaan tryout. Langkah pertama, anak-anak harus memasukkan nomor peserta ujian. Ini contohnya. Setelah itu, masukkan PIN. PIN juga sama. PIN berada di nomor peserta ujian. Setelah itu, klik tombol login. Tunggu prosesnya. Anak-anak ketika sudah masuk login ke aplikasi ASPD BK Kabupaten Sleman, di paling atas itu ada biodata peserta. Jadi pastikan nomor peserta, nama, tempat tanggal lahir, dan kelas sesuai dengan nama kalian dan tempat tanggal lahir kalian. Kemudian dicek, berikutnya ada materi ujian sesuai dengan tanggal pelaksanaan ASPD BK. Kalau besok Senin berarti sesuai dengan jadwal tryout Kabupaten 1 berbasis komputer. Tanggalnya, terus kemudian waktunya, dan jangan lupa muatannya ya, muatan ujiannya. Ada numerasi, ada literasi, dan literasi sains. Setelah dicek kebenarannya, sudah benar, kemudian klik tombol mulai. Nah, di sini ada layar penuh soal yang di situ ada beberapa menu. Kita lihat yang paling atas, di situ ada identitas soal, kebetulan di situ matematika. Di bawahnya ada tanggal pelaksanaan. Karena ini video dibuat tanggal 13 Februari 2023, berarti di situ tertera tanggal 13 Februari 2023. Geser sebelah kanan, di situ ada waktu mengerjakan, durasi, waktu mengerjakan. Kalau kemarin, kalau sesuai Juknis, nanti kalau matematika waktunya 120 menit atau 2 jam. Ini berarti dihitung mundur. Kebetulan ini untuk uji coba hanya 1,5 jam atau 90 menit. Nah, kalian harus perhatikan waktu yang tertera pada layar utama. Jangan sampai ketika asik mengerjakan, waktunya habis kalian nggak sadar. Biasanya terjadi pada muatan pelajaran matematika. Berikutnya di sebelah kanannya ada nama pengguna atau nama peserta ujian, terus di bawahnya lagi ada nomor peserta. Masuk ke lembar soal atau tampilan soal, di situ sudah ada menu sebelum dan selanjutnya. Ini digunakan untuk memudahkan anak-anak untuk berpindah dari satu soal ke soal berikutnya. Kemudian ada stand soalnya, terus kemudian ada option jawabannya. 4 ya, A, B, C, D. Untuk mengerjakannya, tinggal kalian memilih dengan cara mengklik lingkaran yang ada di option jawaban. Nah, ketika nanti berwarna biru, otomatis di menu soal di sini, nomor soal, itu akan tercetak atau berwarna hijau. Artinya soal nomor 1 sudah selesai dikerjakan. Bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan, selain tombol menu sebelum dan sesudah, kalian juga bisa mengakses soal dari kolom nomor berikut ini. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, bahkan bisa diacak
atau langsung ke nomor 25. Nah, ketika warnanya hijau berarti soal tersebut sudah dikerjakan. Tapi kalau warnanya merah seperti ini, seperti nomor 25, ini berarti baru proses dikerjakan. Sedangkan yang warnanya putih belum sama sekali dikerjakan. Nah, kalian kerjakan sampai selesai, sampai nomor terakhir, kemudian jangan lupa cek lagi waktu mengerjakan. Apakah masih ada waktu untuk mengulangi mengerjakan? Jadi jangan merasa puas setelah soal diselesaikan semuanya. Jika ada waktu, coba kalian cek lagi soalnya, cek lagi jawabannya. Apakah jawaban yang kalian pilih itu sudah sesuai dengan jawaban yang tepat? Nah, setelah semua soal terjawab atau semua soal sudah dikerjakan, kalian klik tombol akhiri ujian yang ada di atas warna merah. Kemudian dicek lagi, soalnya ada 25, terjawab 25, yang kosong atau tidak dijawab 0. Pastikan semua soal sudah terjawab. Karena kalau sampai ada yang belum terjawab, nanti kalian akan rugi. Setelah itu, dirasa sudah semuanya dikerjakan, dan yakin dengan jawaban yang kalian pilih, kemudian akhiri dan kirim jawaban. Tapi kalau kalian belum yakin dengan jawaban yang kalian pilih, kalian bisa kembali dengan menggunakan menu kembali. Karena sudah diselesaikan, berarti akhiri dan kirim. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selesai, tes selesai dan data telah tersimpan. Kemudian oke. Setelah itu bisa logout. Nah, itu cara mengerjakan tryout ASPD berbasis komputer dari awal sampai akhir. Itu penjelasan singkat dari Pak Jarod. Semoga kalian bisa melaksanakan tryout ASPD berbasis komputer besok dengan lancar, tanpa gangguan, dan tetap semangat. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.